warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Dinda Putri Rahman. Nah, teman-teman, di sini kita sudah memasuki bab ke-8 ya, teman-teman, yaitu accessing command line ya, teman-teman. Nah, pada materi kali ini apa aja sih yang bakal kita bahas? Kita bakal bahas 3 hal nih, teman-teman. Yang pertama yaitu change language in Debian, lalu yang kedua yaitu pengenalan basic terminal, yang ketiga yaitu password root pada Ubuntu. Nah, di sini kita bisa langsung ke VirtualBox saja ya, teman-teman. Langsung saja jalankan yang Debian GUI-nya ya, teman-teman. Nah, setelah masuk dan login, seperti biasa di sini saya akan menggunakan yang tampilan full screen ya, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa pergi ke aktivitas atau yang tanda putih seperti ini. Lalu, teman-teman bisa ketikkan terminal. Lalu kita masuk ke terminal. Nah, di terminal inilah kita akan mengubah bahasanya ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat harinya itu kan masih Selasa 17 Februari, waktunya itu 12 menit ya, teman-teman, di mana kita itu masih menggunakan bahasa Indonesia. Dan kita akan mengubahnya ke bahasa Inggris ya, teman-teman. Oke, dan untuk mengubah bahasanya kita bisa terlebih dahulu masuk ke root, teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan perintah su untuk masuk ke rootnya. Pada saat proses instalasi, kita kan sudah membuat 2 password ya, teman-teman. Yang satu untuk server dan satunya lagi untuk root. Dan di sini kita itu memasukkan password yang dibuat untuk root, teman-teman. Masukkan. Nah, di sini ketika kita memasukkan sandinya itu memang tidak akan terlihat. Nah, setelah itu kita bisa enter. Dan di sini kan kita sudah masuk ke rootnya ya, teman-teman. Oke, kita akan langsung saja mengubah bahasanya menggunakan perintah sudo dpkg reconfigure localhost. Setelah itu teman-teman bisa langsung enter. Kita enter saja. Nah, setelah kita enter, tampilannya itu akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Dan kalau teman-teman Debian itu dari bahasa Inggris ingin diubah ke bahasa Indonesia, teman-teman itu bisa cari kodenya, yaitu ini ya, teman-teman, yang ID garis bawah ID caps lock titik UTV-8 UTV-8. Jika teman-teman ingin mengubahnya dari Inggris ke Indonesia, teman-teman bisa menggunakan kode yang itu ya, teman-teman. Nah, karena di sini kita itu menggunakan bahasa Indonesia, di sini kalian bisa lihat kita akan mengubahnya menjadi bahasa Inggris. Jadi kita bisa menggunakan kode yang ini ya, teman-teman, yaitu EN garis bawah US titik UTV-8 UTV-8 ya, teman-teman. Nah, untuk memilihnya kita bisa klik yang spasi saja. Maka otomatis akan langsung muncul seperti tanda bintang ya, teman-teman. Setelah itu kita enter saja. Nah, di sini teman-teman itu bisa pilih yang English ya, teman-teman, atau yang tengah ini. Setelah itu kita enter. Di sini kita tunggu prosesnya ya, teman-teman. Oke, di sini prosesnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengubahnya di pengaturan. Kita bisa pergi ke aktivitas ya, teman-teman, atau ke sini. Nah, di sini kita ketik pengaturan. Karena di sini kan kita masih menggunakan bahasa Indonesia ya, teman-teman. Oke, di sini kita sudah ke pengaturannya. Selanjutnya kalian bisa pilih yang sistem, lalu kalian bisa pilih yang wilayah dan bahasa ya, teman-teman. Nah, di sini pada bagian layar log kita akan mengubah bahasanya ya, teman-teman. Ini kalian itu disuruh untuk memasukkan password administrator ya, teman-teman. Dan di sini kalian bisa memasukkan password dari root kalian. Masukkan. Lalu setelah itu kita autentikasi. Di sini kita pilih yang English ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita ke yang akun Anda juga. Di sini kita juga pilih yang English ya, teman-teman. Oke, jika sudah, kita akan merunning kembali Debian-nya ya, teman-teman. Kita bisa
power off terlebih dahulu. Kita power off terlebih dahulu. Kita akan merunning ulang Debian servernya ya teman-teman. Nah, setelah kita masuk, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di bagian atas, saat kita mengubah ke bahasa Inggris, maka itu akan langsung ditampilkan bulannya terlebih dahulu ya teman-teman, seperti di sini. Oke, teman-teman kita akan langsung untuk login. Sini kita menggunakan password yang untuk server. Enter. Saat kita sudah masuk itu akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Muncul pemberitahuan seperti ini. Nah, itu menandakan apakah kita mau mengubah nama file dari yang sebelumnya ke yang bahasa sekarang ya teman-teman. Misal seperti di sini, saat saya menggunakan bahasa Indonesia itu home Dinda desktop ya teman-teman. Sedangkan sekarang kan kita menggunakan bahasa Inggris, maka itu akan berubah menjadi home Dinda desktop. Begitu juga dengan di bawahnya. Ini ada unduhan ya teman-teman, unduhan menjadi download, lalu ada template menjadi template dan sebagainya teman-teman. Dan di sini kita akan mengupdate saja untuk nama filenya. Kita klik yang update names. Nah, sudah teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri kalau saat kita menggunakan bahasa Indonesia itu tulisannya misal di sini teman-teman itu terdapat tulisan aktivitas, maka akan berubah menjadi tulisan activity. Tapi di sini saya tidak ada tulisan aktivitas, melainkan hanya seperti garis putih ini saja ya teman-teman. Akan berubah karena kita sudah mengubahnya ke bahasa Inggris. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu pengenalan basic terminal. Jadi basic terminal itu konfigurasi dasar atau perintah-perintah dasar yang sering digunakan pada OS Linux. Jadi nih, sebelum kita mempelajari perintah-perintah yang cukup rumit, kita harus dulu nih mengetahui dan mempelajari perintah-perintah dasar agar kita nantinya tidak akan kebingungan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita pergi ke VirtualBox. Teman-teman bisa langsung saja jalankan yang Debian GUI-nya ya teman-teman. Setelah masuk dan login, kita bisa pergi ke aktivitas, lalu kita cari yang terminal ya teman-teman. Nah, mulai dari sinilah saya akan memperkenalkan dulu mulai dari penamaan-penamaan yang ada di sini. Di sini terdapat nama sebelum tanda @ ya teman-teman. Kemudian ada tanda lengkung dan tanda seperti dolar ya teman-teman. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu dari nama yang sebelum tanda @ ya teman-teman. Jadi itu adalah nama yang digunakan sebagai username yang sudah biasa untuk kita login nih. Dan kita sudah menempatkan password dan nama itu saat proses instalasi. Lalu apa sih yang dimaksud dengan nama setelah tanda @ ini ya teman-teman? Oke, jadi itu adalah hostname atau penamaan jaringan. Jadi misal si Debian server ini itu berada di Bandung teman-teman, sedangkan sayanya sendiri itu ada di Semarang. Dan ketika saya ingin meremote server ini, saya menggunakan hostname sebagai penamaan untuk meremote. Jadi nantinya saya akan meremote nama ini, dan kemudian memasukkan IP address-nya. Oke. Dan saya juga akan memberitahukan kepada kalian cara untuk mengecek username kita nih, teman-teman. Kita bisa menggunakan perintah nami ya, teman-teman. Nah, setelah ini kita langsung saja klik enter. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman, username saya itu Dinda. Dan kita juga bisa mengecek hostname kita dengan perintah hostname ctl. Bisa kita langsung enter.
Nah, sudah muncul seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada icon name. Ada icon name, kemudian komputer VM, hostname-nya yaitu ini ya, teman-teman. Dan di sini kalian bisa melihat di sini ada chassis ya, teman-teman. Di sini ada chassis. Dan chassisnya itu virtual mesin. Jadi kalau semisal kita menginstal di perangkat aslinya nih atau real device, maka chassisnya itu bisa saja berbeda. Dan di sini karena kita menginstal menggunakan VirtualBox, maka itu virtualization-nya itu Oracle ya, teman-teman. Virtualization-nya itu Oracle. Mungkin kalau kita menginstalnya pakai VMware itu di bagian virtualization-nya itu akan berbeda lagi ya, teman-teman. Oke, kita bisa mengclear saja agar tidak mengganggu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman. Selanjutnya itu ada tanda lengkung ini, teman-teman. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan tanda lengkung ini? Oke, sini saya akan coba besarkan dulu ya layarnya. Jadi maksud dari tanda lengkung ini itu artinya menandakan bahwa kita sedang berada di home directory ya, teman-teman. Oke, kita bisa menggunakan perintah pwd lalu kita enter. Nah, untuk melihat keberadaan kita sekarang, itu kita bisa menggunakan perintah yang pwd ya, teman-teman. Nah, di sini kita sedang berada di home/dinda ya, teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk masuk ke directory lain. Kita bisa menggunakan perintah cd spasi /etc lalu enter. Nah, di sini itu adalah perintah untuk masuk ke directory etc ya, teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat tanda lengkungnya itu sudah hilang karena kita sudah tidak lagi berada di directory home. Kita sudah masuk ke directory etc ya, teman-teman. Oke, kita masuk kembali ke directory home. Kita gunakan perintah cd spasi /home/ kita masukkan username kita ya, teman-teman. Kita masukkan username kita, kemudian kita enter. Nah, tanda lengkungnya sudah ada kembali ya, teman-teman, karena kita sudah ke directory home lagi. Lalu apa sih yang dimaksud dengan tanda atau lambang yang seperti dolar ini ya, teman-teman? Lambang dolar ini. Jadi, lambang dolar seperti ini itu menandakan bahwa kita hanya memiliki hak akses sebagai user biasa. Sedangkan kalau kita ada tanda pagar yang seperti ini ya, tanda pagar yang seperti ini, teman-teman, itu menandakan bahwa kita memiliki akses sebagai user root atau hak akses paling atas, teman-teman. Oke, dan cara untuk masuk ke rootnya itu kita bisa menggunakan perintah su ya, teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, ingat kembali nih, teman-teman, saat proses instalasi, kita itu memasukkan dua password. Yang satu untuk server dan yang satunya itu untuk root. Di sini kita akan masukkan password untuk rootnya ya, teman-teman. Kita masukkan password untuk rootnya. Nah, saat kita memasukkan password untuk rootnya itu, maka passwordnya tidak akan terlihat, teman-teman. Oke, langsung saja kita enter. Nah, kalian bisa lihat sendiri, lambang dolarnya itu sudah hilang ya, teman-teman. Sudah hilang dan di sini terdapat lambang yang pagar saja. Itu menandakan kalau kita sudah bisa mendapatkan hak akses untuk root, teman-teman. Oke, dan kalian juga bisa lihat sendiri, di sini tidak ada tanda lengkung ya, teman-teman, tidak. Dan itu menandakan bahwa saya sudah tidak berada lagi di directory home. Lalu kenapa nih? Kalau tidak ada di directory home, kenapa di sini masih ada tulisan home-nya nih, teman-teman? Di sini masih ada tulisan home-nya. Jadi, teman-teman, itu menandakan directory di user biasa dan home directory root itu berbeda. Oke, di sini saya akan masuk ke home
direktorinya root ya teman-teman, kita bisa menggunakan perintah cd spasi slice root. Kemudian kita enter. Nah, kalian bisa lihat sendiri, tanda lengkungnya itu sudah ada lagi ya teman-teman. Dan itu menandakan kalau saya sedang berada di home directory-nya root ya teman-teman. Oke, dan untuk keluar dari root itu, kalian bisa menggunakan perintah exit, kemudian enter. Nah, oke, dan di sini kita itu sudah kembali ke user biasa ya teman-teman. Lanjut ke materi yang terakhir ya teman-teman, yaitu password root pada Ubuntu. Nah, kita ingat-ingat kembali nih teman-teman, pada saat proses instalasi Debian. Pada saat itu kan kita sudah ada parameter yang menyuruh kita untuk memasukkan password root ya teman-teman. Sedangkan apa sih bedanya dengan Ubuntu? Kalau saat proses instalasi Ubuntu itu kan tidak ada parameter yang menyuruh kita untuk memasukkan password root ya teman-teman. Jadi kita akan membuat sendiri password untuk rootnya. Oke, di sini kita bisa langsung saja ke VirtualBox-nya. Kemudian kita jalankan yang Ubuntu servernya ya teman-teman. Nah, seperti biasa di sini setelah masuk kita login terlebih dahulu. Nah, kalau di Debian itu kan kita bisa masukkan perintah su, kemudian enter. Nah, di sini kan kita disuruh masukkan password untuk root teman-teman. Sedangkan kalau di Ubuntu kan kita belum tahu nih password dari root kita apa, dan kita juga belum membuatnya. Jadi di sini kita bakalan nggak tahu nih mau memasukkan password apa dan bagaimana. Nah, di sini kita itu bisa memasukkan atau membuat passwordnya dengan perintah yaitu sudo passwd ya teman-teman. Kita tidak akan langsung untuk membuat password rootnya ya teman-teman. Di sini kita masukkan password user kita seperti biasa terlebih dahulu. Kemudian enter. Kemudian disinilah kita akan membuat password untuk rootnya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat passwordnya. Memang tidak akan terlihat ya teman-teman. Setelah itu kemudian kita enter. Nah, di sini kita disuruh untuk mengkonfirmasi password yang tadi ya teman-teman. Di sini kita sudah berhasil nih teman-teman untuk membuat password rootnya. Oke, jika sudah membuat password, kita langsung saja untuk masuk ke hak akses rootnya ya teman-teman dengan menggunakan perintah su. Enter. Kemudian kita masukkan password root yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Enter. Nah, di sini saya akan coba cek lokasinya terlebih dahulu ya teman-teman. Saya sedang berada di home/dinda server ya teman-teman, dan saya akan masuk ke rootnya dengan perintah cd spasi slice root ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke hak akses rootnya ya teman-teman. Nah, itu saja ya teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.